Pagi Selasa sekira pukul 9.30 WIB, awak media Sigap 86 sedang melakukan perjalanan menuju Kepulauan 4 Air Kuning Desa Kurup, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Oku. Menjumpai salah satu warga yang sedang mengalirkan air yang tergenang di badan jalan lintas Cor Batu Kuning, HD salah satu warga Kecamatan Batu Raja Timur yang dijumpai awak media sedang mengalirkan air yang tergenang. HD dengan modal sepatu botnya berupaya mengalirkan air yang tergenang. Saat ditanya awak media, HG menjelaskan, "Saya setiap hari lewat jalan ini, karena saya kerja di daerah ini, di waktu yang senggang sambil lewat jalan ini melihat ada air yang tergenang di jalan, saya berupaya untuk mengalirkan air yang menggenangi badan jalan ini. Soalnya kalau tidak dialirkan maka air akan semakin banyak dan itu bisa membuat bahaya bagi pengendara motor, karena posisi lubang di jalan sudah dalam," ungkap HD. HD juga mengatakan kalau jalan ini belum jelas statusnya, apakah masih jalan provinsi atau jalan Kabupaten Oku, apalagi ada informasi katanya jalan tersebut ada bilang sudah menjadi jalan nasional atau jalan negara. HD cuma berharap kepada seluruh pemerintah yang ada di Sumatera Selatan ataupun pusat, Presiden, agar disegerakan perbaiki jalan lintas yang ada di Kabupaten Oku ini. Kasihan dengan warga di sekitar sini khususnya bagi warga Air Kuning. Inilah kegiatan warga setempat membantu mengalirkan air yang mengenang di jalan ini, yang sudah seperti kolam ikan. Ini kalau ditabur lele, kayaknya bisa berkembang biak ini, Pak. Nanti kita ajukan ke Dinas Perikanan, Pak, buat tabur bibit benih lele ini. Hati-hati ya, awas jatuh. Ditaburin lele, jadi nih, Pak. Ini kerusakan jalan Cor Batu Kuning ini sudah berapa lama ini, Pak Anja? Ini sudah cukup lama ini, Pak. Yang jelas di masa kepemimpinan Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Herman Deru. Ya, udah rusak. Udah rusak parah ya. Jadi buat warga sini sendiri bagaimana, Pak, kalau mau mempergunakan kendaraan pribadinya? Apakah masih bisa melewati jalan ini atau tidak bisa lagi? Kalau untuk kendaraan kecil ini, Pak, kemungkinan sulit, Pak. Sulit, Pak ya? Pasti nyangkut ya, Pak. Jadi bagi yang punya kendaraan, khususnya warga sini, boleh dikatakan tidak bisa dipergunakan untuk sehari-hari, Pak ya? Susah kalau untuk dipergunakan ini, Pak. Pasti nyangkut ini, Pak, kalau mau mobil kendaraan kecil ini, Pak. Ya kalau dilihat kondisinya sudah tidak bisa lagi lewat ini mobil ini. Jadi mobil besar ini, Pak. harapan ke depan bagaimana, Pak, ini dari masyarakat Oku ini, Pak, untuk jalan ini? Khususnya buat pemerintah kita Sumsel lah. Harus cepat diperbaiki ini, Pak. Dan juga kualitasnya harus lebih baik ini, Pak. Kalaupun untuk kendaraan-kendaraan besar itu, Pak, harus tonasenya harus sesuai dengan kapasitas Untuk jalan, yang di sini, Pak, mutunya, Pak. Oke. Baik itu untuk pemerintah provinsi, pusat, atau kabupaten, Pak ya. Oke, terima kasih, Pak. Dari penelusuran kami, media Sigap 86 di jalan lintas Cor Batu Kuning, Kurup ini memang kerusakan sudah sangat parah.
Kalau dilihat dari kerusakan jalan tersebut, kendaraan pribadi memang sudah sangat sulit untuk melintasi jalan tersebut. Kendaraan pribadi memang sudah sangat sulit untuk melintasi jalan tersebut, apalagi kendaraan yang melewati jalan tersebut saat ini adalah kendaraan yang bertonase di atas 20 ton. Jadi kerusakan jalan diperkirakan akan semakin parah kalau tidak cepat dibenahi. Bang Jimmy dari Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan melaporkan. Petugas gabungan dari Satres Polres Banyuasin, Polsek Rambutan dan Dempom 24 Sriwijaya menggerebek gudang yang ada di kawasan Jakabaring Banyuasin. Sayangnya saat dilakukan pengrebekan tidak ditemukan aktivitas apapun di dalam gudang, diperkirakan para pekerja dan pemilik gudang telah mengetahui kedatangan petugas. Dalam penggerebekan ini petugas menemukan lebih dari 10 ton BBM jenis solar ditampung dalam puluhan drum besar. Diduga gudang ini dijadikan lokasi penimbunan dan pengoplosan BBM milik Pertamina yang dicampur dengan minyak lahan. Sebab di tempat yang sama petugas menemukan minyak olahan yang berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin, semua barang bukti yang ada di lokasi disita polisi untuk dibawa ke Polres Banyuasin. Untuk sekarang yang kita ketahui ada 17 tekmon. Untuk volumenya kita belum bisa pastikan, namun sampai saat ini baru selesai penyedotan 10 ton, baru 10 ton, masih ada sisa karena belum bisa diangkut semua, nggak cukup kendaraannya. Untuk pemiliknya sendiri benar? Masih dalam tahap penyelidikan. Berarti kondisi gudang ini kosong benar? Kosong. Sebab di tempat yang sama petugas menemukan minyak olahan yang berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin, semua barang bukti yang ada di lokasi disita polisi untuk dibawa ke Polres Banyuasin. Sementara pemilik gudang hingga saat ini, masih dalam pengejaran tim Reskrim Polres Banyuasin. Sigap 86 dari Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan melaporkan. Tidak senang ibu kandungnya menikah lagi. Bobot seorang remaja berinisial M melakukan penganiayaan terhadap sang ibu. M diringkus polisi di Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang, setelah sang ibu melaporkannya pada pihak kepolisian. Penganiayaan kepada sang ibu dilakukan 3 kali. M merupakan anak pertama dari 3 saudara. Aksi tersangka pertama di bulan April, dia mengejar ibu kandungnya menggunakan parang. Aksi tersebut sempat diamankan Polsek Ilir Barat 1, karena ibunya tidak membuat laporan, sehingga tersangka dikembalikan dengan syarat membuat perjanjian. Aksi kedua, korban kembali menganiaya sang ibu. Atas perbuatan penganiayaan tersebut, M diamankan ke Dinas Sosial atas persetujuan orang tuanya. M dididik di Dinas Sosial namun ia melarikan diri. Untuk aksi ketiga pada Rabu malam pekan lalu, dengan menggunakan benda tumpul, M menusuk ibu kandungnya. Ulah sang anak membuat trauma ibunya dan melaporkannya ke pihak kepolisian. Petugas kepolisian sudah melakukan tes urin kepada tersangka dan hasilnya diketahui positif narkoba. Penganiayaan kepada sang ibu ternyata dikarenakan tak diberi uang oleh sang ibu saat meminta untuk berjudi online slot dan membeli narkoba jenis sabu. Ibunya menikah lagi. Masih dalam keadaan trauma karena memang yang bersangkutan sudah seringkali melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap ibu kandungnya. Berarti ya masih mau lanjut? Masih mau lanjut. Ibunya ditusuk bagian mana? Ibunya ditusuk bagian mana? Belakang. Berapa kali? Abu atau seperti apa? Terpengaruh oleh narkoba tersebut. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan ancaman pidana penjara di atas 5 tahun. Sigap 86 dari Palembang, Sumatera Selatan melaporkan.